Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, mendaki puncak gunung tertinggi di Jerman bukan hal yang mudah. Gunung Zugspitze yang berada dalam pegunungan Alpen ini memiliki segudang kisah legenda masa lalu. Seperti apa suasana pendakian di Gunung Zugspitze? Berikut liputan jurnalis DW Indonesia. Yuk mendaki gunung tertinggi di Jerman. Ini Zugspitze. Tingginya 2.962 meter di atas permukaan laut. Ada dua cara ke sini, lewat sisi Bayern di Jerman atau Tirol, Austria. Bedanya dengan mendaki gunung di Indonesia, pendaki di sini nggak perlu surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI, tapi tetap taati peraturan ya. Pendakian pertama gunung ini dilakukan pada 27 Agustus 1820 oleh Joseph Naus, seorang perwira dari Biro Topografi Kerajaan Bayern. Dia mendaki melalui lembah Rental bersama kedua pemandunya, dan jalur yang sama persis saya lalui. Melalui jalur ini, tersembunyi di balik hutan lebat sebuah ngarai sempit yang bernama Partnaklam. Terbentang sepanjang 700 meter dengan ukiran aliran sungai Partnak selama ribuan tahun. Dinding batu setinggi 80 meter menjulang di kedua sisi, menciptakan lorong alami yang dramatis dan memukau. Tapi Partnaklam punya cerita mistis loh. Penduduk lokal percaya bahwa suara gemuruh dari air ini itu bisa menimbulkan suara dari bisikan roh-roh pendahulu, yaitu penambang, pemburu, dan juga pendaki yang tak pernah kembali. Konon, jika seseorang mendaki dengan niat buruk atau merusak alam, kabut tebal dan badai akan muncul secara tiba-tiba sebagai peringatan dari sang penjaga. Kayak di Indonesia juga ya. Ja, auf die Zugspitze sind wir zum ersten Mal hochgegangen, übers Höllental. Auf der Hütte pennen, den ganzen Weg hier rauf und du siehst diese Landschaft und denkst dir, dass es irgendwie nicht real sein kann. Man denkt irgendwie, das sieht schöner aus als auf jedem Bild, was du je gesehen hast. Aber ich kann sagen, unterschätzt die Route nicht, weil die Route ist echt schwer. Manchmal waren nämlich auch Schilder da, die gekennzeichnet haben, wann und wo einer gestorben ist. Setelah berjalan sekitar 11 jam, saya pun tiba di pondok tertua di Bayern. Kita lihat yuk ada apa di dalamnya. Pondok ini bernama Knorrhütte, yang dibangun sejak 1855. Tempat ini jadi basis penting para pendaki yang ingin menuju puncak Zugspitze. Saya juga akan bermalam di sini. Pendakian pun dilanjutkan menuju Zugspitzplatte, dataran tinggi berbatu yang menjadi gerbang terakhir menuju puncak tertinggi Jerman. Perbedaan jalur hari ini dengan kemarin mulai terasa, karena terus menanjak tajam. Medan berbatu dan berpasir menuntut kehati-hatian, terutama saat melintasi area salju abadi yang kadang masih tersisa bahkan di musim panas. Ini adalah jalur yang paling ekstrim, karena pendaki harus melalui tebing yang curam di atas jalur bebatuan dan menggunakan tali untuk menuju puncak. Setelah 3 jam, akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi Jerman, Zugspitze. Nah, sebagai tambahan informasi, pihak pengelola gunung kini menyediakan alternatif puncak kedua, yaitu di Second Summit Course, di area Summit Station. Tujuannya, agar para pendaki tidak lagi menuju puncak pertama, yang dinilai terlalu berisiko. Petualangan belum berakhir. Perjalanan turun saya lakukan dengan cara yang lebih santai, tapi tidak kalah menakjubkan, menggunakan kereta gantung FC Seilbahn. Kereta gantung ini meluncur turun jauh hampir 2.000 meter vertikal dalam waktu sekitar 10 menit, melewati tebing curam dan lembah hijau. Di bawah, Danau FC siap menyambut dengan airnya yang jernih kebiruan. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi juga tentang menyerap keindahan dan kearifan lokal dari setiap langkah. Dari Munchen, Jerman, Levi Wardana, Jonas Iminger, DW Indonesia melaporkan untuk Kompas TV.